Ada banyak tapi tidak berkah, ada sedikit tapi berkah. Antum kerja, rahmatullah, kerja di pekerjaan misalnya, maaf, gajinya banyak, sebulan misalnya 20 juta, tapi sholatnya susah. Tempat lain gajinya 200 ribu, tapi sholatnya enak, baca Quran nyaman. Pilih mana? Sedikit tapi berkah, banyak tapi nggak berkah. Tidak ada pilihan ketiga, nggak usah nekat kan. Pilih mana? 200 ribu gampang sholat, 20 juta susah sholat, pilih mana? Yakin? Bisa aja. Ya. Itu nggak mudah tuh, nggak mudah. Tapi orang beriman tuh tahu. Orang beriman tuh yang dicari berkah, bukan banyak. Makanya ketika Allah membuka pencarian rizki, dibedakan antara orang beriman dengan manusia biasa. Ya, silahkan cek Quran surah kedua ayat 168 paling kanan sebelah bawah. Ketika membuka ayat rizki, mencari rizki, itu dibuka dengan nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Ya, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardunya siang dan malam. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa rak'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Siapa yang konsisten mengerjakan ini selama hidupnya, Allah sebelum dia wafat, terus dia kerjakan sampai meninggalnya, kata Nabi, akan dibalas oleh Allah kerja kerasnya ini dengan dibangunkan satu rumah untuknya di surga. Ini seringkali orang keliru menduga bahwa kalau disebutkan qobliyah itu yang dimaksud rawatib. Sehingga ketika disebutkan nggak ada qobliyah asar, ada qobliyah asar, yang nggak ada itu rawatib sebelum asar. Qobliyah asar ada, jenisnya disebut dengan mutlak. Di qobliyah itu nama umum bagi setiap sholat yang ditunaikan sebelum sholat fardunya. Jenisnya bisa mutlak, bisa rawatib. Bukankah saat sholat Anda mengucapkan Allahu Akbar? Bukankah azan Anda ucapkan Allahu Akbar? Bukankah qamat pembuka sholat Anda ucapkan Allahu Akbar? Maka sebetulnya Allahu Akbar kalimat bukan sekedar yang diucapkan di lisan, tapi itu syiar bagi sebuah kemenangan, syiar kesuksesan, syiar kebahagiaan. Seakan-akan Allah ingin mengatakan setiap hari kita dibimbing sukses lewat sholat. Dan dibuka dengan kalimat Allahu Akbar. Sukses nih dengan sholat. Allahu Akbar, bahagia. Begitu sujud, tenang kalau benar sholatnya. Sekarang di Ramadan digandakan itu semua. Karena itulah saat selesai Ramadan, takbirnya makin banyak kita ungkapkan lebih daripada sebelumnya. Karena banyak kenikmatan kita raih. Ayo banyakin takbirnya, ekspresikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau sedang punya masalah, maka hal pertama yang dilakukan bukan mengeluh. Mohon petunjuk kepada Allah. Doa. Kalau sedang punya masalah, antum ada masalah. Di kampus anak ada masalah. Sekolah ada masalah. Di kantor ada masalah. Minta sama Allah, berdoa. Awas, ini adabnya, minta. Karena mustahil Allah turunkan persoalan kecuali ada solusi di dalamnya. Inna ma'al usri. Setiap kami turunkan satu kesulitan sebagai ujian untuk meningkatkan kualitas hidup, kami turunkan solusi yang termudah untuk mengatasinya. Hingga ada masalah yang tidak ada solusinya. Jadi kalau ada orang larut dalam kesulitan, bukan karena masalahnya, karena orangnya tidak ingin pernah mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya kembalikan. Jadi hal yang paling utama, kalau sedang diuji dengan masalah, minta petunjuk.
Mohon pada Allah, minimal akan ada ketenangan dalam jiwa. Jangan mengeluh, karena itu cuma menambah masalah dalam persoalan kehidupan kita. Nah, dengar tentang hadis ini. Seorang pelacur memberikan air, minuman kepada seekor anjing. Ketika diberikan itu tiba-tiba keluar firman-Nya, dengan segala keikhlasannya dia masuk ke dalam surga. Pernah dengar hadis itu? Jangan salah baca. Kalau salah baca nanti, jadi pelacur aja bisa masuk surga. Cukup cari anjing aja, anjing kasih minum surga. Kalau seperti itu enak banget. Bukan, cara bacanya adalah ketika dia memberi minuman itu, dia sadar dengan dirinya, ini anjing aja hewan najis, disebut najis, keadaannya terhina, diberikan minuman, tiba-tiba dia bisa berubah beraktivitas dengan cara yang baik. Saya manusia, bukan hewan. Walaupun saya melakukan perbuatan hina, kenapa saya tidak berubah seperti anjing ini punya energi? Dalam bahasa syariat, wahyu itu disebut dengan tuntunan air. Allah menurunkan air dari langit, membuat tanaman yang kering, air tanah yang kering menjadi gembur kembali. Allah menurunkan wahyu-wahyu dari langit, ajaran-ajaran, membuat hati yang kering menjadi subur kembali untuk. Kata Allah, kalau semua orang sudah nggak peduli dan menganggap biasa, gempa-gempa dengan skala-skala tinggi yang menghancurkan yang atas, hancur ke bawah, sudah nggak peduli dianggap biasa. Udah jadi berita aja, gempa Ambon sekian, gempa Palu sekian, gempa Aceh sekian, gempa, sudah biasa. Nanti saya akan datangkan gempa yang tidak biasa, yang membuat semua orang baru merasakan apa yang terjadi. Saya naikkan semua dibawa ke atas. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Baru orang berkata, wa qala al insanu malah. Ini ada apa ya? Ada apa ya? Anda ini dikasih gempa biasa aja, yang biasa itu semua keluar, lari. Bursa efek keluar, yang di pegawai ini keluar, pekerjaan kantor ini keluar semua karena ketakutan. Nanti mau lari kemana? Karena yang di bawah ini diangkat ke atas semua. Nanti akan ditemukan orang yang ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam ibadahnya. Contoh sholat. Kata Allah, akan ada orang sholat yang saat sholat tidak mengerti apa yang dia baca dan dia lakukan dalam sholatnya. Jujur tanyakan pada diri kita, sampai detik ini, dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan kita ruku tapi gak ngerti yang dibaca. Sujud tak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk? Ada orang yang tidak pernah melihatnya, tidak pernah menatapnya, mimpi pun belum tentu berjumpa dengannya, tapi mau beriman kepada Muhammad SAW. Maka beruntunglah antum, karena orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW tanpa pernah melihatnya, itulah orang disebut oleh Nabi SAW sangat dirindukan oleh beliau. Satu kali beliau duduk dengan para sahabat yang mengatakan, saya sekarang sedang merindukan saudara-saudara saya. Kata sahabatnya, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi, kalian itu bukan saudara-saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Jadi kalau Nabi saja merindukan antum, kenapa antum tidak merindukannya? Karena itulah Muhammad SAW akan menjemput umatnya di surga dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya dibimbing beliau oleh SAW ke surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik.